Itu semua upaya-upaya untuk menunjukkan bahwa kita tidak hanya sekedar mengajak umat untuk berdoa, tapi ada tindakan-tindakan nyata untuk Ya. menolong mereka. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya, khususnya Anda umat Paroki Kedoya. Salam jumpa kembali bersama saya Eko Wardoyo dalam YouTube channel Gereja Santo Andreas Paroki Kedoya. Ya, umat sekalian, kita masih akan melanjutkan diskusi kita yang sebelumnya bersama dengan Romo Celsius dan juga Melia. Namun sebelumnya, sekali lagi saya ingatkan dan mengajak umat sekalian, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, yuk mari silahkan subscribe channel ini dan juga bunyikan loncengnya supaya kita selalu terupdate dengan video-video terbaru dan juga misa online yang selalu diadakan oleh Paroki Kedoya di setiap hari minggunya. Oke. Oh ya, dan juga bagi Anda yang masih mau memberikan ide tentang nama apa sih yang menarik untuk channel ini, ya silahkan sampaikan komentar Anda dan ide Anda di kolom komentar di bawah, di kolom komen. Berikan ide yang menarik, kira-kira ide apa yang bagus untuk nama podcast ini ya. Yang kedua, jika Anda ada pertanyaan mengenai gereja kita, silahkan juga sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda yang mungkin bisa kita jawab di episode-episode depan. Dan juga mungkin jika Anda ingin memberikan ide atau saran, kira-kira topik-topik apa yang menarik yang bisa kita angkat di episode ke depan, silahkan juga ya. Sampaikan komentar Anda di kolom bagian bawah. Oke, baik. Sekarang saya mau lanjutkan diskusi bersama dengan Romo Sel dan Melia. Romo, saya ini mau tanya kan, kita kan ada misa offline, ada juga misa online gitu ya. Nah, lalu untuk para orang-orang di umat-umat di rumah, lalu ada lansia di rumah yang mereka mengikuti misa online, mereka ini kan menyambut tubuh Kristus ya, sakramen sakramen ini kan SMK itu kan dengan dikirim ya gitu. Nah, eh, seperti yang kita ketahui dulu, SMK ini kan hanya boleh dibawa dan dibagikan oleh seorang prodiakon gitu ya. Ya. Namun sekarang seorang awam itu juga dengan persiapan tertentu tentunya boleh menjadi seorang PPK atau pelayan pembawa komuni yang membawa si sakramen Maha Kudus ini. Ya, ya. Nah, apakah Romo boleh bisa menjelaskan tentang ini? Karena mungkin beberapa umat merasa bahwa, wah itu kan dulu yang bawa hanya boleh prodiakon, tapi apakah sekarang saya pantas membawa SMK untuk keluarga saya di rumah? Bagaimana menurut Romo? Nah, penyangkut soal pantas atau tidak itu kita semua tidak pantas, ya. Tapi ketika Bapak Uskup memberikan kepercayaan untuk itu, nah Mhm. kita dilayakkan untuk itu. Jadi itu Oke. ini kebijakan khusus, mungkin cuma di Keuskupan Agung Jakarta barangkali kebijakan ini. Mhm, Tapi itu mhm. karena Bapak Uskup mendengar harapan dan kerinduan dari umat yang berumur 12 sampai 18, 17, 12 sampai 17 tahun Iya. yang tidak bisa ikut misa offline. Lalu kemudian umat yang berumur 60 tahun ke atas yang tidak bisa misa offline tapi rindu menerima komuni kudus. Nah, kerinduan itu ditangkap, didengarkan oleh Bapak Uskup. Nah, dengan semangat gembala baik dan murah hati, Bapak Uskup kemudian membuat kebijakan itu. Yang untuk sebagian orang mungkin ini kebijakan apaan ini, masa orang dari keluarga kemudian bawa komuni ke keluarga masing-masing, ini mana? Tapi ini kebijakan yang khusus dalam situasi khusus seperti ini. Bapak Mhm. Uskup mengambil keputusan itu dan kita bersyukur. Ya bersyukur. Nah tentu yang diharapkan untuk jadi PPK dari keluarga sendiri. Ya. Kecuali Iya. dalam kasih khusus prodiakon akan membantu. Tapi dari keluarga sendiri yang sudah diharapkan memang sudah punya usia yang di atas 20, 20, 25 dan seterusnya semacam itu. Atau kalau mungkin 18 ya dia sudah tahu paham bahwa ini tugas yang istimewa yang Mhm. percayakan kepada dia. Nah itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Bapak Uskup kita sungguh peduli, sayang kepada Mhm. umatnya, memperhatikan kerinduan umat akan santapan rohani ini. Maka ada kebijakan yang luar biasa ini yang puji Tuhan dapat kita laksanakan sampai akhirnya uh, ketika masa PPKM ini kemudian dihentikan lagi untuk sementara. Tetapi bahwa ini tetap menjadi kebijakan yang terus dapat dilaksanakan. Ya, Iya, iya. Ini satu keberuntungan tersendiri untuk kita ya Romo ya. ya satu Untuk satu berkat yang ya, luar biasa berkat yang ya. tidak mungkin didapat di umat keuskupan lain kecuali kalau kemudian ada yang punya kebijakan mengikuti kebijakan Bapak Kardinal. Tapi ini luar biasa. Iya, iya. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai PPK ini tadi,
syarat apa sih Romo atau Melia mungkin juga bisa bantu jelaskan. Apa syarat seseorang itu diperbolehkan menjadi PPK atau pelayan pembawa komuni untuk membawa hosti atau SMK untuk bagi keluarga di rumah? Nah, sebetulnya tentu diharapkan dia akan sehat walafiat, ya, ya harus sehat walafiat. Kemudian dari keluarga yang bersangkutan sehat walafiat, sudah dewasa, dan tentu dia tahu bahwa ketika dia datang untuk mengambil komuni itu dia bukan membawa sesuatu yang biasa seperti dia membawa apa buku atau membawa benda yang lain, tapi dia membawa sesuatu yang kudus. Nah, sesuatu yang kudus, maka perlu dia melatih diri untuk sungguh-sungguh menunjukkan rasa hormat kepada apa yang komuni suci yang dia bawa. Nah, maka diharapkan bahwa perlu ada persiapan juga, mempersiapkan diri untuk itu. Fiksis yang nanti dipakai untuk mengisi komuni kudus itu harus benar-benar bersih. Maka sebelum datang ke gereja dengan fiksis itu atau membawa fiksis ke gereja untuk diisi dengan komuni suci, fiksis harus dibersihkan. Kemudian kain putih yang dipakai untuk membungkus fiksis itu perlu memang dicuci dan disetrika api supaya kemudian memang menunjukkan bahwa kita membawa sesuatu yang mulia, yang kudus, dan karena itu kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga datang dengan pakaian yang pantas dan layak. Ya, pantas dan layak. Karena kita tidak membawa sesuatu yang membawa bola atau membawa HP yang kemudian bisa kita bawa dengan pakaian apa saja. Tapi kita bawa yang kudus, maka pakaian yang mesti pantas dan layak. Ya, sangat tidak tepat kalau kemudian kita jalan pagi, lalu kemudian sudah jalan pagi dengan keringat, datang kemudian dengan pakaian untuk olahraga itu kita membawa komuni suci. Itu sesuatu yang tidak pantas. Karena ini kudus, datang dengan pakaian yang layak untuk itu. Masa mau datang membawa komuni suci pakai pakaian ke pasar, kan itu menunjukkan betapa kita tidak hormat. Nah, kemudian sebelum berangkat ke gereja, ya doakan doa persiapan yang intinya tentu dimaksudkan supaya kita menerima rahmat dan dilayakkan, dikuduskan untuk membawa tubuh Kristus itu. Ya. Dan sudah menerima komuni kudus, dalam fiksis itu, pulang secepatnya ke rumah, baik mereka yang misa offline, lalu kemudian menerima komuni pada saat komuni suci dibagikan waktu misa, maupun mereka yang datang mengambil komuni kudus di fiksis yang sudah disiapkan di aula Nazaret ya, di aula Nazaret. Ya, sesudah menerima dan mengambil komuni kudus itu secepatnya pulang. Dan selama perjalanan pulang itu tetap menjaga keheningan batin. Berbicara seperlunya, tapi tetap jaga kekudusan itu. Nah, sampai di rumah, mempersiapkan keluarga, mengajak keluarga untuk hening, mempersiapkan hati. Ibadat singkat, lalu kemudian pembagian komuni. Saya kira itu yang perlu ya diperhatikan. Itu yang kemudian menjadi petunjuk untuk semua saja yang mendapat kepercayaan yang luar biasa dari Bapak Uskup untuk menjadi petugas pembawa komuni. Mungkin dia menambahkan sesuatu yang tidak sempat saya sampaikan. Udah lengkap, Romo. Dari rumah sampai ke rumah lagi, udah nyampe, udah selesai. Puji Tuhan, ternyata saya masih ingat ya, otak saya belum lupa-lupa ya. Karena saya takut saya lupa karena dari rumah sedikit. Gereja sampai pulang lagi, udah selesai Romo. Ya itu. Karena saya takut otak saya mulai lupa, pikun saya. Karena sudah termasuk lansia kan. Masih mantap, Romo. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah terus. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan itu ya, Romo ya, terhadap apa yang kita bawa gitu ya untuk umat, untuk di keluarga kita. Nah, Melia, saya mau coba tanya ke Melia lagi nih mengenai situasi gereja kita gitu ya. Melia, seperti kita ketahui ya, selama pandemi situasi ini tuh pasti kan tentunya banyak layanan atau fasilitas gereja yang ditutup atau dibatasi gitu ya. Nah,
Kira-kira layanan apa yang mungkin saat ini masih buka dan mungkin akan dibuka dalam waktu dekat untuk pelayanan umat, Melia? Mungkin secara terbatas ya. Kira-kira layanan apa? Di gereja atau layanan di 101 mungkin? Kalau untuk pelayanan, kita masih untuk sakramen ya, itu masih Mhm. ada aturan dan pembatasan ketat. Maksudnya kayak Ya. pernikahan dengan jumlah orang yang sedikit, Mhm. baptis bayi, satu anak per satu kali ibadat. Pokoknya ada beberapa aturan detail yang tidak mungkin saya jelaskan satu-satu di sini, yang pasti ada Mhm. pembatasan. Kayak Romo misalnya untuk ibadah kematian di rumah duka, itu selama Mhm. petiknya belum tutup sebenarnya dari KAJ tidak boleh. Meskipun yang meninggalnya itu bukan sakit COVID, tapi untuk amannya setelah tutup peti Romo baru boleh datang sebenarnya. Oh, Jadi oke. memang Jadi memang ada aturan itu ya? iya, jadi ada Oke. beberapa aturan mengenai sakramen yang kalau misalnya pengen diketahui lebih lanjut bisa hubungi sekretariat. Eh, Mhm. Terus memang ada batas sakramen karena kita harus melindungi Romo kita. Seperti Ya, kayak ya. sakramen perminyakan orang sakit itu juga Romo sudah tidak menyentuh orang lagi. Biasa pakai kapas, aturannya nggak bisa minyak Romo Ya, oleskan ke ya, orangnya. ya. Jadi ada banyak aturan tambahan mengenai sakramen dan itu eh, memang mungkin orang bilang ribet amat sih, tapi memang semua kita lakukan ini demi keselamatan bersama. Jadi harap maklum Persis. dan kita berharap nanti ke depannya mungkin bisa lebih baik lagi. Maksudnya kembali ke normal ya, lebih baik dalam arti Ya. lebih kembali ke normal. Tapi kalau untuk sekarang, untuk sakramen memang masih terbatas sekali. Tapi kita karena sakramen dibatasin dan kemarin juga sempat tidak bisa offline, hampir 3 Mhm. bulan tidak bisa offline, itu kita juga diminta KAJ untuk membantu sesama dengan tetap meskipun tidak misa, kita tetap ada Mhm. melakukan sesuatu buat sesama. Misalnya Mhm. kita di kemarin karena kondisinya darurat banget gitu, kita ada bikin tim penanggulangan pusat penanggulangan COVID atau disingkat PPC paroki. Nah di situ kita Oke. tiba-tiba ada kegiatan online. Oke. Contohnya kita jadi ngumpulin data penyintas. Maksudnya kalau misalnya jika datanya terkumpul banyak, kita bisa Mhm. bantu orang jika mencari donor darah dengan penyintas yang kita punya datanya. Misalnya Oke. ya, Oke. tapi memang jarang yang lapor, mungkin orang masih ragu untuk lapor kalau dirinya penyintas ya. Mhm. Mhm. Kemudian dari data itu juga kita ada bikin kayak semacam program tabung oksigen dari umat untuk umat. Memang tidak banyak, Ah, tapi paling nggak kita melakukan sesuatu selama masa PPKM tingkat 4 ya yang berat ya. yang kemarin ya. Ya, 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 ya. kemudian ada juga tim pantau, maksudnya kalau misalnya ada orang yang kena, kita bisa koordinasi dengan kelurahan, dengan koordinasi dengan puskesmas. Selain itu Mhm. juga kita juga ada tim kesehatan yang terdiri dari beberapa dokter yang melayani telekonsultasi. Jadi kalau ada orang keluhan yang Hmm. kelihatannya arah ke COVID, orang bisa Mhm. telepon by phone ke dokter paroki kita. Ada juga mungkin yang baru hot-hot sekarang ini yang tadi Romo juga bilang, paus aja nyuruh kita vaksin. Jadi kita sendiri ini hari ini udah masuk minggu ke-6. Kita vaksin tiap Sabtu Minggu. Jadi selama gereja tidak ada, kita juga tetap mengusahakan apa yang bisa kita lakukan buat sesama, yaitu dengan mengadakan Ah, vaksin. oke. Dokternya memang dari dokter seksi kesehatan kita, tapi kita kerjasama dengan Puskesmas dan Pemprov DKI untuk mengadakan vaksin itu. Jadi tanpa terasa Ah, I 6 see. minggu kita Ya, ya, ya. jalani, ya itu, tanpa sengaja kita sudah membantu orang dengan melakukan vaksin, Banyak sehingga orang ya. orang lebih, Ya, ya. ya lebih terjaga, bisa kalau kena COVID, mereka lebih bisa tahan terhadap COVID-nya. Banyak nih yang kita Ya, ya. lakukan. Selain itu, kita punya tim konseling, ada bantuan dana sosial, ada bantuan pangan. Mhm. Jadi nggak, istilahnya gereja misa offline pun ataupun tidak ada misa, kita tetap melakukan sesuatu buat sesama. Karena Romosel selalu bilang, Santo Andreas apa Romosel? Eh, dua roti 5 ikan ya. Romosel bilang selalu harus memberikan karena kita Ya. Santo Andreas. Karena kamu harus memberikan mereka makan Ya, nih, kamu Romo harus ya. Ya, memberikan mereka makan yang intinya sebetulnya membantu sesama itu. Ya. Nah, Luar biasa. mungkin saya mau sedikit menyambung saja apa yang dikatakan oleh Melia menyangkut penerimaan vaksin di 101 untuk keluarga-keluarga di paroki.
yang anggota keluarganya belum vaksin dan dimungkinkan untuk vaksin, datang, dorong mereka untuk datang. Itu satu tindakan cinta kasih. Ketika mereka Ya. mau menerima vaksin, mereka mengasihi diri sendiri, tapi mengasihi juga keluarga. Dan ketika Ya. keluarga mendorong keluarga yang belum vaksin untuk vaksin, itu juga bentuk kasih. Dan itu Paus dengan sangat jelas mengatakan itu. Sederhana, you datang lalu kemudian tinggal diperiksa kalau memang tidak ada halangan, disuntik dan sudah itu pulang. Tapi itu satu tindakan cinta kasih, kecil tapi nilainya besar. Dan itu yang kita dorong umat untuk semakin banyak menerima vaksin itu. Ya, ya, ya. Ini berarti sampai dengan video ini dibuat, kita ngobrol, masih terus ada program vaksin ya, Melia ya? Tapi minggu ini sebenarnya terakhir karena kita kan sudah mau mulai ada Oh, misa offline. Tapi oke. maksud saya gini, vaksin ini kan kita tanpa terasa sudah 6 minggu. Kalau orang memang betul-betul niat Ya. mau vaksin, saya rasa saya dan teman saya Arnold yang membantu di vaksin juga, kalau ada orang nanya, kita pasti akan selalu mencari tahu kalau mau vaksin di mana gitu. Ya, Jadi ya, ya. jangan khawatir terputus di Siti Mariam nggak ada, tapi kita akan berusaha untuk cari di tempat lain jika orang membutuhkan informasi. Ya, ya. Jadi walaupun tidak ada misa offline, tidak ada pelayanan misa, Gereja Andreas tetap bermanfaat dan juga bisa berguna untuk banyak orang gitu, Romo ya. Oke, baik. Romo, tadi sorry saya mau tanya lagi mengenai sakramen tadi. Kira-kira sakramen apa sih, Romo, yang mungkin masih bisa berjalan di kondisi seperti saat ini, Romo? Atau memang Untuk tidak ada atau bagaimana? Jakarta yang sekarang sudah mulai melandai ini, pertama Ekaristi sudah dibuka untuk misa Ya. offline. Tapi juga perkawinan sudah bisa dilaksanakan kembali di gereja kita, meskipun kita ada kebijakan khusus untuk bulan September, karena itu kebijakan yang sudah diambil pada waktu kita masih di level 4 dan sudah disampaikan kepada pasangan yang menikah bulan September. Jadi semua pasangan yang menikah bulan September itu akan diberkati dalam ibadat sabda. Jadi itu mereka menerima alasan kita, tentu maksudnya untuk kebaikan bersama. Nah, itu. Ya. Lalu kemudian dengan dibukanya kesempatan untuk misa secara offline, juga penerima sakramen tobat tetap terbuka untuk itu. Ya. Oh ya, kemarin juga waktu saya sudah pagi saya PCR, waktu kedapatan positif itu paginya itu saya masih menerima sakramen pertobatan dari seorang dan ternyata dia juga positif negatif, jadi tidak ada masalah. Nah, penerima sakramen tobat tetap bisa dilaksanakan, dan penerima sakramen pengurapan orang sakit di rumah atau di rumah sakit bisa dilaksanakan kalau pasti bahwa yang bersangkutan sakit bukan karena COVID. Ya. Kalau pasti bahwa yang bersangkutan sakit bukan karena COVID, dan itu harus ada bukti. Ya, harus ada bukti. Ya, supaya kemudian jelas, harus ada bukti dari dokter bahwa dia sakit ini bukan COVID. Nah, kemarin saya sudah memberanikan diri untuk ke rumah sakit. Artinya sudah percaya bahwa kalau protokol kesehatan kita ikuti dengan ketat dan orang yang kita layani itu bukan orang yang terpapar COVID, kita aman. Ya, maka saya memberanikan diri untuk kemarin melayani di rumah sakit. Ya, berbarengan dengan kenyataan bahwa Jakarta sudah makin melandai kasusnya ya, Romo ya. Oke, baik Romo. Nah, kalau kita bicara kondisi pandemi dan ini merubah semuanya hingga sekarang, orang bilang new normal, seperti apa yang kita lakukan saat ini gitu ya. Kita harusnya ketemu dalam sebuah studio yang keren gitu ya, kita ngobrol. Nah, sekarang kita pakai online seperti ini. Nah, menurut Romo nih, apa harapan ke gereja sih, Romo? Apa harapan gereja ke depan dalam menghadapi situasi dan kondisi perubahan zaman saat ini? Khususnya perubahan yang sekarang ini ya, karena COVID-19, tentunya cara kita ke gereja berubah, cara manusia berubah, kita hidup berubah gitu. Nah, bagaimana pandangan gereja menanggapi hal ini? Ya, kita sepanjang perjalanan hingga sekarang kan kita semuanya berpatokan pada kebijakan dari KAJ. Dan kita mengikuti kebijakan itu karena kebijakan itu kan baik, berguna, bermanfaat demi keselamatan kita, demi kedamaian kita, supaya kita kemudian selamat, sehat, walafiat. Nah, ke depan memang kita
tentu berharap bahwa ini suasana baru yang mau tidak mau dijalani. Dan dijalani bukan karena terpaksa, tapi melihat bahwa ya inilah bagian dari pergumulan hidup kita yang harus kita lewati, dan kita harus memulai dengan apa yang oleh Bapak Presiden disebut sebagai new normal. Ya. Boleh beraktivitas tetapi tetap menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang lainnya. Itu sesuatu yang sudah harus menjadi suatu kebiasaan, way of life di dalam situasi yang baru ini. Dan tidak lagi menjadi sesuatu yang terpaksa dilakukan, tapi it's my life. Ini hidupku. Hidupku di situasi yang baru ini. Yang mau saya lakukan karena aku mencintai diriku, aku mencintai orang lain, saya ingin agar aku selamat, agar orang lain juga selamat. Supaya kami sama-sama bahagia. Maka saya akan melakukan itu. Juga harapan bahwa tetap datang ke gereja. Nah, sangat ketat gereja memperhatikan kepentingan keselamatan umat. Itu dijamin. Kita akan sangat tegas kalau orang kemudian datang tapi tidak mengikuti protokol yang ditetapkan di gereja untuk diikuti. Kita akan sangat tegas. Sangat tegas di situ. Karena itu demi kebaikan bersama. Kita mengajak umat untuk menjaga keluarga masing-masing. Ya tentu dengan kalau begitu lalu kemudian mengajak keluarga yang belum vaksin supaya memberikan rasa juga untuk keluarga. Ya, banyak keluarga yang kemudian terpapar karena kemudian tidak saling memperhatikan. Tidak saling memperhatikan. Saya sangka kemarin ketika Eko mendapatkan anugerah Tuhan boleh menerima boleh vaksin. Anugerah apaan? Soman di rumah kok anugerah. Itu pelajaran loh Romo, sungguh berharga. Ya, berusaha untuk menjaga supaya orang tua tidak kena. Betul. Itu sesuatu yang penting. Ya, saya dengar juga ketika keluarga dari Melia ada keluarga yang kena, mereka kemudian dengan penuh bijaksana mengatur supaya jangan makan bersama-sama, makan sendiri-sendiri. Itu bagian dari menjaga supaya jangan sampai yang satu tertular, kemudian yang lain juga ikut tertular. Nah, kebaikan bersama ini yang kemudian perlu ditanamkan. Kebiasaan ini ikut menjaga kebaikan bersama, keselamatan bersama. Ya, dengan Romo Mades kami sekarang juga seperti itu, meskipun memang kemarin juga meskipun ketat kebobolan juga, tapi kita berusaha untuk itu, berusaha untuk itu, ya jadi alumni COVID juga seperti Eko lah, tapi saya lebih dulu. Saya sebetulnya enggak mau masuk rumah sakit, tapi gara-gara Melia bilang masuk rumah sakit, saya ikut sajalah. Soalnya kalau tidak masuk rumah sakit tidak ada yang kasih makan, jadi ya saudara. Iya Romo. Supaya aman ya, dan terjaga dengan baik. Oke. Nah, baik Romo. Satu hal ini yang mau saya tanyakan. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Apa yang ingin Romo sampaikan kepada umat kita dalam kondisi saat ini gitu ya, dalam menghadapi situasi sulit, dalam bertahan di kondisi seperti ini. Misalnya untuk mereka yang kehilangan anggota keluarganya karena COVID-19, karena COVID-19, atau mungkin beberapa umat yang mungkin harus kehilangan pekerjaannya karena kondisi saat ini. Apa yang ingin Romo sampaikan? Ya, baik. Nah ini pertama, ini mungkin kata-kata yang mungkin untuk sebagian orang itu klise. Sesuatu yang ngapain juga begitu. Tapi saya harus mengatakan, kita kuat menghadapi apapun karena dekat dengan Tuhan. Menghadapi persoalan apapun selalu kembali kepada Dia, yang adalah sumber kekuatan, sumber kebijaksanaan, sumber ketabahan dan kesabaran menghadapi tantangan dan pergumulan. Ada yang mengatakan, tapi Romo bagaimana doanya? Nggak usah cari doa yang panjang-panjang. Cuma datang saja katakan, Tuhan, saya lagi stres. Angkat stres saya. Udah selesai. Tuhan, saya lagi sedih karena kehilangan keluarga. Angkat kesedihan saya. Mampukan saya untuk terima situasi ini. Tuhan, saya kehilangan pekerjaan. Dan Engkau tahu bahwa saya mesti menghidupi keluarga saya. Saya percayakan perjalanan hidup saya, keluarga saya ke dalam tangan. Dan saya percaya Engkau akan memberikan sesuatu agar saya bisa menghidupi keluarga
keluarga saya. Doa sederhana semacam itu yang perlu kita panjatkan. Kemudian sedih karena kehilangan keluarga, apalagi meninggal secara mendadak dalam waktu singkat, itu bisa sesuatu yang sangat manusiawi. Iya, Manusiawi. betul. Tetapi membiarkan kesedihan itu melumpuhkan kita, nah itu bukan sesuatu yang justru merupakan sikap iman. Kita sedih, tapi percaya bahwa untuk kehidupan setiap orang, Tuhan sudah menyelenggarakan. Ya, dia kemarin, saya mungkin besok, dan seterusnya. Maka kerelaan untuk melepaskan dia dalam iman itu yang perlu dijaga. Tuhan bantu saya supaya saya bisa melepaskan perasaan kehilangan ini. Ya. Nah tentu kami juga para Romo dalam misa akan terus mendoakan keluarga-keluarga Kristiani, keluarga-keluarga Katolik yang meninggal, terutama yang karena COVID ini. Terus berdoa supaya juga keluarga-keluarga yang lain, keluarga-keluarga yang kehilangan itu juga diberikan hiburan. Dan untuk yang kehilangan pekerjaan, Tuhan Yesus sudah mengatakan, kekhawatiran tidak menambah apapun. Ya, rasa kesal dan marah tidak mengubah apapun. Nah, maka percayakan kepada Tuhan. Kalau dia menjaga, memelihara burung-burung, kalau dia menjaga dan memelihara rumput-rumput sehingga bisa berbunga, kalau ciptaan lain saja begitu dia jaga, apalagi manusia. Iman kepercayaan itu yang mesti ada. Kalau punya iman kepercayaan seperti ini, iman itu akan menarik banyak hal yang indah untuk kehidupan kita. Ya, percaya. Amin. Itu yang paling utama. Nanti saya mau katakan kepada semua. Ya, kekhawatiran, ketakutan itu tidak menambah apapun selain membuat kita makin terpuruk. Tapi menyerahkan kehidupan kepada Tuhan karena percaya dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah kemenangan kita. Jaga itu. Ya. Baik Romo, ini kata-kata terakhir ini sungguh memberikan kekuatan dan kelegaan buat saya dan mungkin untuk Melia juga, untuk teman-teman semua, dan saya yakin memang apa yang Romo katakan barusan, ya itu yang harus kita lakukan pertama dengan kekuatan doa ya Romo ya. Yang pasti ya. Oke, baik. Ya Romo, menarik, tadi Melia juga sempat bilang bahwa ada dana sosial untuk membantu umat-umat yang mungkin terdampak dari kondisi seperti saat ini gitu ya. Mungkin Romo bisa jelaskan lebih jelas gitu, lebih detail, karya-karya konkret apa yang dilakukan oleh paroki kita untuk membantu para umat atau masyarakat paroki kita yang terdampak di kondisi saat ini, Romo? Ya, sebetulnya bantuan itu tidak hanya terbatas untuk umat ya. Kemarin kita ada semacam, ya bilang saja, menjual makanan dengan harga murah. Ya, kalau tidak salah 5.000 kemarin, artinya waktu lalu. Kita pernah ada upaya semacam itu. Kita memberikan kesempatan kepada umat dan masyarakat untuk membeli makanan murah harga 5.000. Itu upaya yang kita lakukan ya untuk membantu umat yang memang terdampak virus corona ini. Lalu supaya kita punya data, kita minta ketua-ketua lingkungan itu untuk memberikan kepada kita keluarga-keluarga mana saja yang terdampak secara ekonomi karena pandemi ini. Ya, misalnya karena suami kehilangan pekerjaan, diberhentikan tanpa ada pesangon mungkin. Pesangon misalnya. Nah, itu kita minta data-data semacam itu. Sehingga kemudian karena punya data itu kita kemudian memberikan bantuan. Ya misalnya voucher Alfamart. Dalam jumlah yang lumayan. Berapa itu Melia? Saya tidak ingat jumlahnya. Kita hitungnya per keluarga. Jadi kalau misalnya satu kakak ada 2 keluarga itu, kalau nggak salah per harinya ya, itu 25.000. Kalau misalnya ada 3 anggota keluarga, jadi 50.000 per hari. Kalau ada lebih dari 4, 75.000 per hari. Dan kita berikan tiap 10 hari. Jadi tiap 10 hari kita bagikan kode voucher ya. Kan kalau kita ngasih voucher berbentuk kertas itu berbahaya penularan. Jadi semua dalam bentuk kode e-voucher. Rentan ya? Ya, e-voucher itu kita bagikan ke ketua lingkungannya.
Jadi ada PIC dari PSE, ada beberapa PIC. Dari PIC itu ke beberapa ketua lingkungan yang memberikan data. Jadi tidak semua lingkungan memang meminta bantuan ini. Jadi hanya orang-orang yang ketua lingkungannya laporkan mengalami PHK atau tidak berpenghasilan, itu kita data dan kita berikan voucher. Dan vouchernya nilainya lain-lain tergantung jumlah keluarga orangnya. Ya, saya tambahkan lagi, perhatikan bahwa Kuskupan memberikan kepada kita satu program yang namanya Celengan Yesus Tunawisma. Tujuannya sudah sangat jelas. Sangat jelas membantu saudara-saudara kita yang memang sangat terdampak secara ekonomi karena COVID-19 ini. Dan terakhir ini ketika kita tahu bahwa ada umat juga yang membutuhkan umpamanya tabung gas, tabung oksigen, maksudnya gas oksigen, maka kita berupaya untuk mencari itu. Kalau ada umat yang punya, kita bertanya apakah bisa disumbangkan kalau misalnya ada umat yang membutuhkan. Itu semua upaya-upaya untuk menunjukkan bahwa kita tidak hanya sekedar mengajak umat untuk berdoa, tapi ada tindakan-tindakan nyata untuk menolong mereka. Ya, jadi itu. Ya. Secara konkret gereja juga hadir untuk mereka ya Romo ya, untuk membantu mereka yang kondisinya sedang sulit menghadapi kondisi situasi pandemi saat ini. Jadi gereja memberikan bantuan secara nyata, konkret tadi yang seperti Melia bilang, memberikan voucher belanja bahkan, dan juga mungkin membantu dalam bentuk hal lain ya. Tadi salah satunya adalah menjual bahan makanan dengan harga murah. Mereka bisa dapat lengkap ya Romo, setahu saya ya, dengan harga yang sangat murah, Rp5.000 kalau nggak salah. Itu pernah kita lakukan. Nasi bungkus. Kalau nasi bungkus juga. Ya, yang rutin itu voucher dan ada bantuan pangan buat yang selama ini, maksudnya sebelum pandemi kita ada bantuan pangan ke beberapa orang yang kurang mampu dan tambah voucher. Jadi ada beberapa hal yang memang selalu rutin kita lakukan. Oke, baik. Baik, menarik sekali Romo. Baik Romo Celsius, sekali lagi terima kasih. Sudah selesai ya. Karena saya masih takut lagi nanti ada pertanyaan lain lagi yang buat kepala saya makin botak nih. Enggak Romo, enggak ada pertanyaan sampai phone a friend, enggak ada pertanyaan sampai phone a friend, enggak ada. Jangan saya mesti telepon orang untuk minta jawaban. Ribuan umat di rumah yang menyaksikan kita ya. Iya. Oke. Baik, Romo Celsius dan Melia, sekali lagi terima kasih udah mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol kita pada sesi kali ini. Dan jangan kapok. Mungkin next time kita boleh ngobrol-ngobrol lagi Romo ya di sebuah studio yang keren ya, di podcast Paroki Kedoya yang bayangin aja. Iya. Tapi nanti sebelum itu semua harus PCR dulu. PCR betul. Harus PCR. Saya pasti bahwa semuanya aman. Iya, yang penting tetap taat protokol kesehatan gitu ya. Betul. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih pada Romo Celsius, Maya Bu Nemesi dan juga Melia. Dan terima kasih Eko. Terima kasih. Seluruh umat Paroki Kedoya, itulah diskusi dan perbincangan kita ya pada kali ini. Terima kasih untuk seluruh umat yang juga udah mengikuti kita, diskusi kita pada kali ini. Dan jangan lupa tadi saya bilang di awal, untuk like, lalu untuk subscribe channel ini buat rekan-rekan dan seluruh umat yang belum subscribe, nyalakan loncengnya supaya jika ada video-video baru yang menarik dan juga ada misa online, kita bisa ternotifikasi ya. Boleh share video ini ke seluruh umat, rekan di lingkungan, wilayah atau organisasi, dan juga silakan tuliskan komentar Anda tentang apa ya tadi nama acara kita. Ini episode pertama, kira-kira acara podcast ini serunya dikasih nama apa ya gitu. Nah, yang berikutnya kalau misalnya umat sekalian itu punya ide atau pertanyaan tentang topik-topik yang mau dibahas dalam podcast-podcast kita episode berikutnya, atau jika ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa nanti kita tanyakan ke para pakar di paroki kita atau kepada para romo, silakan tuliskan. Nah, ini seperti Melia nih pakar belarasa.id. Ya, dia pakar. Gitu ya, sampai kemudian stres dia. Gitu. Baik. Terima kasih. Nggak stres ya. Nggak stres dong. Banyak yang bantuin. Oke, baik. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Romo dan Melia. Ya, saya akhiri diskusi kita pada kali ini dan sampai jumpa di podcast ataupun sesi lainnya di YouTube channel Paroki Kedoya. Saya Eko Wardoyo undur diri. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam sehat semua. Salam sehat.